Dokter Arka pernah menjadi bintang di dunia medis. Kemampuannya sebagai ahli bedah tidak tertandingi, bahkan para senior pun mengakui. Namun, sebuah tragedi di meja operasi mengubah segalanya. Seorang pasien penting yang sangat ia jaga justru meninggal di tangannya. Meski ia telah melakukan yang terbaik, tekanan dari keluarga pasien dan dunia medis menghantam mentalnya. Sejak hari itu, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan menghilang tanpa jejak. Berbulan-bulan lamanya, ia mengembara tanpa tujuan, menjauh dari hiruk-pikuk kota dan memilih tempat terpencil untuk menetap. Sebuah desa kecil di kaki gunung menjadi pilihannya. Di sana, orang-orang hidup sederhana, jauh dari teknologi canggih dan kemewahan. Mereka tidak mengenal siapa dirinya, hanya tahu bahwa ia adalah seorang tabib keliling yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan bekal ilmu yang dimiliki, ia mengobati warga tanpa meminta bayaran, cukup dengan bahan makanan atau hasil bumi sebagai balas jasa. Ketenangan di desa itu memberinya ruang untuk bernapas. Tak ada tekanan dari atasan, tak ada tuntutan dari keluarga pasien, hanya masyarakat yang menghormatinya dengan tulus. Setiap pagi, ia berjalan ke ladang, membantu warga bercocok tanam, dan di sore hari, ia menerima pasien yang membutuhkan pertolongan. Kehidupan sederhana ini terasa jauh lebih bermakna dibandingkan masa-masa di rumah sakit yang penuh intrik dan persaingan. Namun, meski telah berusaha melupakan masa lalunya, bayangan tragedi itu tetap menghantuinya. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi tentang ruang operasi, suara monitor yang berbunyi nyaring, dan tatapan penuh harapan dari keluarga pasien yang akhirnya berubah menjadi keputusasaan. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berlalu. Tapi hati kecilnya tahu, ia hanya melarikan diri dari kenyataan. Suatu malam, hujan turun deras, membuat jalanan desa menjadi becek dan sulit dilalui. Dokter Arka duduk di teras rumah kayunya, menikmati aroma tanah basah sambil menyesap teh hangat. Ketika ia hendak masuk ke dalam, terdengar suara gaduh dari kejauhan. Beberapa warga berteriak panik, meminta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari ke arah sumber suara. Di tepi jalan, seorang pria tua tergeletak tak sadarkan diri. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar hebat. Dokter Arka langsung berlutut, memeriksa denyut nadinya yang melemah. Dengan cepat, ia menyadari bahwa pria itu mengalami serangan jantung. Tanpa alat medis yang lengkap, ia harus berpikir cepat. Ia meminta warga untuk mengambilkan peralatan sederhana yang ia simpan di rumah. Dengan tangan terampil, ia melakukan tindakan darurat di tengah guyuran hujan. Warga yang menyaksikan hanya bisa berdoa dalam diam. Setiap detik berlalu dengan ketegangan, dan Dokter Arka tahu, ia tidak boleh gagal kali ini. Setelah beberapa saat, pria tua itu mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Napasnya lebih stabil, meski masih sangat lemah. Dia harus dibawa ke tempat yang lebih aman, kata Dokter Arka dengan suara tegas. Warga segera membantu mengangkat pria itu ke rumahnya. Selama berjam-jam, Dokter Arka tetap berjaga, memastikan kondisinya tidak memburuk. Di tengah keheningan malam, ia duduk di samping pria tua itu, memperhatikan wajahnya yang kini terlihat lebih tenang. Ia tidak tahu siapa orang ini, dari mana asalnya, atau mengapa ia berada di desa terpencil ini. Yang ia tahu, ia baru saja menyelamatkan satu nyawa lagi. Dan entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan, seolah-olah luka lama yang ia coba sembunyikan perlahan mulai sembuh. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, sinarnya menembus celah jendela kayu yang masih tertutup rapat. Dokter Arka, yang tak tidur semalaman, masih duduk di sisi ranjang, memperhatikan pria tua itu dengan penuh kehati-hatian. Sesekali, ia memeriksa nadinya, memastikan detaknya tetap stabil. Malam yang panjang akhirnya berlalu, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang terasa berbeda. Ketika sinar matahari menghangatkan ruangan, pria tua itu perlahan membuka matanya. Tatapan matanya kosong, seakan masih berusaha memahami di mana ia berada.
Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Dokter Arka segera mendekat, menatapnya dengan tenang. "Anda aman sekarang," katanya lirih, memastikan pria itu tidak panik. Seketika, tatapan pria tua itu berubah. Ada campuran keterkejutan dan kelegaan di matanya, seolah ia tak percaya masih bisa bernapas. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dokter Arka menuangkan air ke dalam gelas dan membantu pria itu minum perlahan. "Jangan banyak bicara dulu. Anda butuh istirahat," ujarnya, memastikan pria itu tidak memaksakan diri. Tak butuh waktu lama bagi kabar penyelamatan itu menyebar ke seluruh desa. Warga yang penasaran berdatangan, ingin mengetahui keadaan pria tua tersebut. Seorang perempuan paruh baya, yang dikenal sebagai istri kepala desa, membawa semangkuk bubur hangat. "Siapa dia, dokter?" tanyanya pelan. Dokter Arka menggeleng. "Aku juga tidak tahu. Aku menemukannya pingsan di jalan tadi malam." Ia lalu menatap pria tua itu, berharap mendapat jawaban. "Bisakah Anda memberitahu kami siapa nama Anda dan dari mana asal Anda?" tanyanya dengan lembut. Pria tua itu terdiam sesaat, seakan mengumpulkan sisa kekuatannya. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia berbisik lemah, "Wijaya." Hanya satu kata, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya kembali melemah. Matanya terpejam, dan ia kembali tertidur. Nama itu terasa familiar di telinga Dokter Arka, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, yang terpenting adalah memastikan pria itu pulih sepenuhnya. Ia lalu meminta warga untuk tidak mengganggu dan memberi ruang bagi pasiennya untuk beristirahat. Hari-hari berikutnya diisi dengan perawatan intensif. Dokter Arka memastikan pria tua itu mendapatkan nutrisi yang cukup serta obat-obatan alami untuk memperkuat jantungnya. Meski fasilitas di desa sangat terbatas, kemampuannya sebagai dokter tetap membuat perbedaan besar. Perlahan, kondisi pria itu membaik. Suatu pagi, ketika Dokter Arka sedang menyiapkan ramuan herbal, pria tua itu tiba-tiba berbicara, suaranya lebih kuat dari sebelumnya. "Kau telah menyelamatkan hidupku." Ada rasa syukur yang mendalam di matanya. "Aku harus membalas budi ini." Dokter Arka tersenyum kecil. "Menyelamatkan orang adalah tugasku. Anda tidak perlu memikirkan balasannya." Namun, pria tua itu justru menatapnya dengan lebih serius. "Tidak, kau tidak mengerti. Aku bukan orang biasa." Belum sempat Dokter Arka bertanya lebih lanjut, suara derap langkah kuda terdengar dari kejauhan. Sekelompok pria berseragam hitam datang dengan tergesa, wajah mereka penuh kecemasan. Begitu melihat pria tua itu, salah satu dari mereka langsung berlutut dengan hormat. "Tuan, kami mencarimu kemana-mana." Dokter Arka menegang. Seketika, ia menyadari bahwa pria yang ia selamatkan bukan orang sembarangan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik pertemuan ini. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dokter Arka berdiri mematung, menyaksikan sekelompok pria berpakaian serba hitam berlutut di hadapan pria tua yang baru saja ia selamatkan. Udara di ruangan terasa menegang, seolah ada rahasia besar yang akan terbongkar. Warga desa yang ikut menyaksikan hanya saling pandang, tak berani bersuara. Pria tua yang disebut sebagai "Tuan" oleh para pengawal itu menarik napas panjang. Wajahnya masih pucat, tetapi sorot matanya menunjukkan wibawa yang tak bisa disembunyikan. Ia melirik Dokter Arka sekilas sebelum akhirnya berbicara, suaranya rendah namun penuh kekuatan. "Kalian terlalu lama mencariku," katanya lirih. Salah satu pria berseragam hitam, yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu, menundukkan kepala dengan hormat. "Maafkan kami, Tuan. Kami telah menyisir banyak tempat, tetapi jejak Anda menghilang begitu saja. Putri Anda hampir gila mencari keberadaan Anda." Dokter Arka mengernyit, merasa ada sesuatu yang janggal. Ia melirik pria tua itu dengan tatapan bertanya, "Siapa sebenarnya Anda?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. "Namaku Wijaya. Aku pemilik Wijaya Corp, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini," katanya dengan nada tenang.
Seakan disambar petir, Dokter Arka menatapnya dengan tak percaya. Nama itu memang terdengar familiar, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa pria renta yang nyaris mati di pinggir jalan adalah salah satu orang paling berpengaruh di negara ini. Warga desa yang mendengar pun langsung terperangah, mereka saling berbisik dengan ekspresi terkejut. Salah satu pengawal maju selangkah dan menyodorkan sebuah ponsel kepada pria tua itu. "Putri Anda sudah menunggu kabar, Tuan. Kami harus segera membawa Anda pulang." Namun, sebelum pria tua itu menerima ponsel tersebut, ia justru menoleh ke arah Dokter Arka. "Sebelum aku pergi, aku ingin berbicara dengan dokter muda ini," ucapnya dengan nada penuh arti. Semua orang terdiam. Dokter Arka masih berdiri di tempatnya, mencoba memahami situasi. Tak butuh waktu lama, pria tua itu memberi isyarat agar mereka berbicara secara pribadi. Para pengawal patuh mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi keduanya. Setelah memastikan tak ada yang mendengar, Tuan Wijaya menatap Dokter Arka dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku berutang nyawa padamu," katanya pelan. "Dan aku tidak pernah membiarkan hutang sebesar ini berlalu tanpa balasan." Dokter Arka menggeleng pelan. "Saya tidak butuh imbalan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter." Tuan Wijaya tersenyum kecil, seolah sudah menduga jawaban itu. "Aku bisa melihat sesuatu dalam dirimu, Nak. Kau bukan dokter biasa," katanya dengan suara lebih dalam. "Aku tahu ada sesuatu yang kau hindari. Kau lari dari sesuatu, bukan?" Perkataan itu menusuk Dokter Arka tepat di hatinya. Ia tak pernah membicarakan masa lalunya kepada siapapun, tetapi entah mengapa, pria tua ini bisa membaca dirinya begitu mudah. "Aku tidak akan memaksamu untuk bicara," lanjut Tuan Wijaya. "Tapi aku ingin kau ikut denganku ke kota. Ada seseorang yang harus kau temui." Dokter Arka terdiam, merasa ada badai yang mulai berputar di sekelilingnya. Tawaran itu terdengar seperti awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan membawanya kembali ke dunia yang selama ini ia hindari. Sementara pikirannya bergejolak, suara ponsel di tangan Tuan Wijaya akhirnya berdering. Dengan gerakan pelan, pria tua itu mengangkatnya dan mendekatkan ke telinganya. Dari seberang, terdengar suara seorang wanita, penuh dengan emosi yang tertahan. "Ayah." Hanya satu kata, tetapi cukup untuk membuat mata pria tua itu berkaca-kaca. "Kirana," bisiknya. Dan saat itu juga, Dokter Arka tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Langit masih diselimuti kabut tipis saat Dokter Arka berdiri di depan rumah kayunya, menatap kendaraan mewah yang kini terparkir di tengah desa. Warga berkerumun, masih tak percaya bahwa pria tua yang nyaris mati di tepi jalan ternyata seorang miliarder. Kini, pria itu akan pergi, dan yang lebih mengejutkan lagi, ia meminta Dokter Arka untuk ikut bersamanya. Tuan Wijaya berdiri tegak di dekat mobil, meski tubuhnya masih lemah. Tatapannya penuh harapan, seakan menunggu jawaban yang sudah ia ketahui. "Kirana ingin bertemu denganmu," katanya pelan, menyebut nama putrinya yang jelas memiliki peran besar dalam hidupnya. Dokter Arka menatap pria itu lekat-lekat. Bagian dari dirinya ingin menolak, tetap tinggal di desa ini, menjalani kehidupan yang tenang. Tapi ada sesuatu dalam suara Tuan Wijaya yang sulit diabaikan, sebuah permohonan yang tak terucapkan. "Aku tidak punya urusan di sana," jawabnya akhirnya, mencoba tetap tegar. "Aku sudah meninggalkan semuanya." Tuan Wijaya tersenyum samar, seolah memahami pergulatan batin yang tengah terjadi. "Mungkin kau berpikir begitu," katanya lembut. "Tapi terkadang, takdir punya cara sendiri untuk membawa kita kembali ke tempat yang seharusnya." Keheningan menyelimuti sejenak. Dokter Arka tahu, ini bukan sekadar ajakan biasa. Ini adalah kesempatan, entah untuk menebus masa lalu atau menghadapi apa yang selama ini ia hindari. Setelah beberapa saat, dengan tarikan napas berat, ia mengangguk. "Baiklah," katanya lirih. Tuan Wijaya tersenyum puas.
Tanpa menunggu lebih lama, Dokter Arka masuk ke dalam mobil mewah yang segera melaju meninggalkan desa kecil yang telah menjadi tempat pelariannya selama ini. Perjalanan ke kota terasa panjang. Dari jendela mobil, Dokter Arka menyaksikan perubahan pemandangan, dari hamparan sawah yang luas hingga gedung-gedung tinggi yang mulai bermunculan. Setiap kilometer yang dilalui, semakin dekat ia dengan masa lalu yang telah ia tinggalkan. Tuan Wijaya lebih banyak diam, hanya sesekali menatapnya dari sisi lain mobil. Ada sesuatu dalam tatapannya, seolah pria tua itu tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang ia tunjukkan. "Bagaimana kau bisa sampai di desa itu?" tanya Dokter Arka akhirnya, ingin mengalihkan pikirannya dari kegelisahan yang semakin menguasai. Pria tua itu tersenyum kecil, lalu menghela napas. "Aku ingin beristirahat sejenak dari semua kekacauan," jawabnya jujur. Perusahaan, bisnis, intrik, semuanya terasa menyesakan. Dokter Arka mengerti perasaan itu lebih dari siapapun. Ia sendiri telah melakukan hal yang sama, meski dengan alasan yang berbeda. Setelah beberapa jam, mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah megah di kawasan elit kota. Pintu gerbang besar terbuka perlahan, memperlihatkan taman luas dan bangunan megah bak istana. Begitu turun dari mobil, Dokter Arka mendapati seorang wanita muda berlari keluar dari pintu utama. Wajahnya penuh emosi, matanya berkaca-kaca. "Ayah, Kirana." Tanpa ragu, ia langsung memeluk Tuan Wijaya dengan erat, seakan takut kehilangan lagi. Dokter Arka hanya berdiri diam, menyaksikan pertemuan yang menggetarkan hati itu. Setelah beberapa saat, Kirana melepaskan pelukan dan menatap pria di samping ayahnya. Tatapannya penuh rasa ingin tahu, lalu berubah menjadi sesuatu yang sulit diartikan. "Jadi, ini dokter yang menyelamatkan ayah?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter Arka menatapnya sekilas, lalu mengangguk. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar ucapan terima kasih, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah ikatan yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Suasana rumah megah itu terasa hening setelah pertemuan penuh emosi antara Kirana dan Tuan Wijaya. Dokter Arka berdiri di ambang pintu, merasa canggung di tengah kemewahan yang begitu asing baginya sekarang. Matanya menyapu interior rumah yang begitu megah, tetapi hatinya tetap terasa berat. Ia tahu, keputusannya untuk datang ke sini bukanlah hal yang sederhana. Kirana menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan, rasa syukur, kekaguman, atau mungkin pertanyaan yang belum terucap. Ia maju selangkah, lalu tersenyum samar. "Terima kasih telah menyelamatkan ayah." Suaranya terdengar tulus, meskipun ada getaran emosional di dalamnya. Dokter Arka hanya mengangguk pelan. "Itu sudah tugasku sebagai dokter," jawabnya singkat. Namun, sebelum percakapan bisa berlanjut, seorang pria berjas masuk dengan tergesa. Wajahnya tegang, jelas ada sesuatu yang mendesaknya untuk segera berbicara. Ia membungkuk hormat kepada Tuan Wijaya sebelum berbicara dengan nada serius. "Tuan, kami menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mobil Anda ternyata telah dimanipulasi sebelum kecelakaan terjadi." Semua orang di ruangan itu membeku. Kirana membelalakan mata, sementara Tuan Wijaya mengerutkan kening, jelas tak menduga hal ini. Dokter Arka yang berdiri di samping mereka juga merasakan hawa tegang yang tiba-tiba menyelimuti. "Maksudmu, ini bukan kecelakaan biasa?" Suara Tuan Wijaya terdengar dingin, penuh kewaspadaan. Pria itu mengangguk mantap. "Seseorang sengaja merusak sistem rem mobil Anda. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan di desa itu, Anda mungkin sudah." Kirana menutup mulutnya, menahan napas dengan ketakutan. Dokter Arka, yang sejak tadi diam, kini memandang pria tua itu dengan lebih serius. "Jadi, seseorang ingin Anda mati?" tanyanya dengan nada datar, meski pikirannya mulai berputar mencari jawaban. Tuan Wijaya menghela napas panjang, lalu menatap kosong ke depan. "Dunia bisnis tidak pernah lepas dari pengkhianatan," gumamnya lirih.
Tapi aku tidak menyangka mereka akan seberani ini. Dokter Arka bisa melihat ketakutan yang tersembunyi di balik ketenangan pria itu. Kirana tampak berusaha keras untuk menahan air matanya. Ia menggenggam tangan ayahnya erat, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi buruk. Ayah harus lebih berhati-hati, suaranya bergetar. Jika seseorang benar-benar menginginkan kematian ayah, ini belum berakhir. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani berbicara lebih jauh, seakan kata-kata hanya akan membuat ketakutan itu semakin nyata. Namun, di tengah ketegangan itu, Dokter Arka merasa ada sesuatu yang mengusiknya. Bukan hanya tentang percobaan pembunuhan ini, tetapi tentang dirinya sendiri. Ia tidak pernah berencana untuk kembali ke dunia penuh intrik seperti ini. Namun, sekarang ia sudah terlibat. Dan ia tahu, semakin dalam ia melangkah, semakin sulit baginya untuk kembali. Malam telah larut, tetapi rumah megah itu masih dipenuhi ketegangan. Di ruang kerja Tuan Wijaya, Kirana duduk dengan tangan menggenggam erat cangkir teh yang sejak tadi belum disentuh. Dokter Arka berdiri di dekat jendela, memandang lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Pikirannya terus bergulat dengan fakta yang baru saja terungkap. Tuan Wijaya tampak tenang di kursinya, tetapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang dalam, kemarahan yang tertahan atau mungkin kekecewaan yang tak terucapkan. "Seseorang menginginkan kematianku," katanya akhirnya, suaranya terdengar berat. "Dan itu berarti ada pengkhianat di dalam lingkaran terdekatku." Kirana menatap ayahnya dengan ketakutan. "Apa ayah mencurigai seseorang?" tanyanya pelan. Pria tua itu menghela napas panjang. "Aku memiliki banyak musuh dalam dunia bisnis," jawabnya. "Namun, jika seseorang berani mengambil langkah sejauh ini, pasti mereka memiliki akses ke dalam kehidupanku." Dokter Arka menoleh, akhirnya ikut berbicara. "Apakah ada seseorang yang baru saja mendapatkan keuntungan besar setelah kecelakaan ini?" Tuan Wijaya menatapnya dalam-dalam, seolah menilai kecerdasan pria muda itu. "Ada beberapa orang yang bisa masuk dalam daftar kecurigaanku," katanya, lalu mengambil sebuah map dari laci meja. "Namun, untuk memastikan, aku butuh bukti yang lebih kuat." Saat percakapan semakin serius, tiba-tiba ponsel Kirana bergetar di atas meja. Dengan ragu, ia mengambilnya dan melihat nama yang tertera di layar. Wajahnya seketika berubah pucat. "Ada apa?" tanya Tuan Wijaya, melihat perubahan ekspresi putrinya. Kirana menelan ludah, lalu menjawab dengan suara pelan, "Ini Paman Adrian." Suasana ruangan seketika menjadi lebih dingin. Adrian, adik ipar Tuan Wijaya, adalah salah satu orang yang selama ini dikenal ambisius dalam perusahaan keluarga mereka. Ia selalu berusaha mendapatkan kendali lebih besar atas bisnis keluarga, meskipun selalu mengaku setia pada Tuan Wijaya. Kirana mengangkat telepon dengan tangan gemetar, lalu menekan tombol pengeras suara. "Halo, Paman," sapanya dengan nada hati-hati. Suara berat terdengar dari seberang. "Kirana, bagaimana keadaan ayahmu?" Kirana melirik Tuan Wijaya, yang hanya memberi anggukan kecil tanda agar ia tetap tenang. "Ayah sudah membaik, Paman," jawabnya. Hening sejenak, lalu suara Adrian terdengar lagi. "Syukurlah, aku sangat khawatir. Aku bahkan ingin segera datang menjenguk." Dokter Arka menyipitkan mata, memperhatikan nada suara Adrian. Terlalu ramah, terlalu dibuat-buat. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. "Ayah butuh istirahat," kata Kirana akhirnya. "Mungkin besok atau lusa Paman bisa datang." Terdengar tawa kecil dari seberang telepon. "Tentu, aku tidak ingin mengganggu. Sampaikan salamku untuknya." Begitu panggilan berakhir, Kirana menatap ayahnya dengan cemas. "Paman Adrian terdengar terlalu peduli," gumamnya. Tuan Wijaya hanya tersenyum tipis. "Dia ingin memastikan apakah aku benar-benar masih hidup," ucapnya dingin. Dokter Arka menyilangkan tangan di dadanya, berpikir keras. Jika benar dia yang berada di balik ini, maka dia pasti akan mencoba sesuatu lagi, katanya. "Dan kali ini, kita harus siap." Malam itu,
Mereka bertiga menyusun rencana. Jika Adrian memang dalang di balik percobaan pembunuhan ini, maka mereka akan memastikan bahwa ia tidak akan lolos dengan mudah. Namun, Dr. Arka sadar bahwa ia telah melibatkan dirinya lebih jauh dari yang seharusnya. Dan ini bukan lagi tentang menyelamatkan seorang pasien. Ini tentang membongkar sebuah pengkhianatan yang bisa berujung pada kehancuran atau keadilan. Matahari baru saja muncul, tetapi ketegangan di rumah keluarga Wijaya masih terasa pekat. Kirana berdiri di dekat jendela kamarnya, memandangi taman yang basah oleh embun pagi. Pikirannya masih dipenuhi kecurigaan terhadap pamannya, Adrian. Ia tahu betapa ambisiusnya pria itu, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Adrian mungkin sampai tega merencanakan kematian ayahnya. Di lantai bawah, Tuan Wijaya tengah berbincang dengan Dr. Arka di ruang kerjanya. Pria tua itu menyesap kopinya perlahan, sementara tatapannya tajam menelisik dokter muda di hadapannya. "Kau tidak harus terlibat lebih jauh dalam masalah ini," ucap Tuan Wijaya, suaranya rendah namun tegas. "Aku bisa menangani Adrian sendiri." Dokter Arka menggeleng pelan. "Aku tidak bisa hanya berdiam diri setelah mengetahui ada bahaya mengintai Anda," jawabnya mantap. "Terlebih, aku sudah berada di sini saat semuanya dimulai." Tuan Wijaya menatapnya sejenak sebelum tersenyum kecil. "Kau orang yang menarik, Arka. Tidak banyak yang berani berhadapan dengan dunia kotor bisnis seperti ini." Sebelum percakapan bisa berlanjut, seorang pelayan mengetuk pintu dengan tergesa. "Maaf mengganggu, Tuan. Tuan Adrian baru saja tiba." Kirana yang baru turun dari lantai atas langsung menegang. "Dia benar-benar datang," gumamnya pelan. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh tinggi dengan jas mahal memasuki ruangan. Senyumannya lebar, seolah tidak ada kecurigaan yang menggantung di antara mereka. "Kakak, Kirana," sapanya dengan suara ramah. "Dan ini pasti dokter muda yang telah menyelamatkan nyawa kakakku." Dokter Arka menatap pria itu dengan ekspresi datar, tetapi di dalam kepalanya ia sudah menganalisis setiap gerakan dan ekspresi Adrian. Ada sesuatu yang tidak beres, senyumannya terlalu dipaksakan, matanya terlalu gelisah. "Aku sangat bersyukur kakak selamat," lanjut Adrian sambil menarik kursi dan duduk dengan santai. "Aku bahkan sudah menyiapkan bantuan hukum jika sesuatu terjadi." Tuan Wijaya mengangkat alis. "Bantuan hukum?" Adrian tersenyum tipis. "Tentu saja. Kau tahu dunia bisnis tidak pernah mudah. Jika ada yang berusaha mencelakaimu, kita harus segera mencari siapa pelakunya." Kirana menggenggam tangannya erat di bawah meja. Kata-kata pamannya terdengar mulia, tetapi di baliknya ia merasakan sesuatu yang janggal. Dokter Arka akhirnya angkat bicara. "Anda tampaknya sangat yakin bahwa ini bukan kecelakaan biasa, Tuan Adrian." Adrian meliriknya sekilas, lalu terkekeh. "Ah, maaf, mungkin aku terlalu berasumsi. Tetapi siapapun yang mengenal bisnis Wijaya pasti tahu bahwa selalu ada orang yang ingin merebut posisi kakakku." Ruangan itu dipenuhi keheningan sejenak. Tuan Wijaya mengamati Adrian dengan tajam. "Dan kau pikir siapa yang paling diuntungkan jika aku tidak ada?" Senyuman Adrian sedikit memudar, tetapi ia segera mengendalikannya. "Kakak, apa kau mencurigaiku?" tanyanya dengan nada dramatis. "Aku keluargamu. Aku tidak mungkin sejahat itu." Dokter Arka menatap pria itu dengan lebih dalam. Pengalamannya sebagai dokter mengajarkan satu hal, ekspresi wajah dan bahasa tubuh jarang berbohong. Adrian mungkin pandai menyembunyikan niatnya, tetapi ada kegelisahan di balik sikapnya yang santai. Kirana tidak bisa menahan diri lagi. "Jika paman tidak bersalah, maka paman tidak akan keberatan jika kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, kan?" Adrian menoleh ke arah keponakannya, lalu tersenyum miring. "Tentu saja tidak," katanya. "Aku justru ingin tahu siapa yang berani berbuat sejauh ini terhadap keluargaku." Tapi sebelum percakapan berlanjut, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari halaman depan. Semua orang tersentak. Tuan Wijaya berdiri dengan cepat, sementara Kirana berlari ke arah jendela.
Mobil Dokter Arka terbakar. Api menjilat-jilat bodi kendaraan itu, asap hitam membumbung ke langit. Pelayan-pelayan rumah panik berlarian, mencoba mencari alat pemadam. Dokter Arka mengepalkan tangannya, matanya berkilat marah. Sepertinya ada yang tidak ingin aku tetap berada di sini, katanya pelan, tetapi nadanya penuh ketegangan. Adrian berdiri dengan ekspresi terkejut, tetapi bagi Kirana, itu terlihat terlalu dibuat-buat. Tuan Wijaya menoleh ke arah Arka. Ini bukan kebetulan, suaranya rendah, tetapi syarat dengan kemarahan yang tertahan. Dokter Arka menatap api yang masih berkobar. Dadanya terasa sesak, bukan karena kehilangan mobil, tetapi karena kesadaran bahwa dirinya kini telah menjadi target. Dan ini hanya permulaan. Panas api yang melalap mobil Dokter Arka masih terasa di udara ketika suara sirene pemadam kebakaran menggema di halaman rumah keluarga Wijaya. Kilatan merah dan biru dari mobil patroli polisi memantul di kaca jendela, menambah suasana tegang yang menggantung di antara mereka. Kirana berdiri dengan napas tersengal, matanya terpaku pada mobil yang kini nyaris menjadi abu. Ini bukan peringatan biasa, gumamnya, berusaha menahan getaran di suaranya. Tuan Wijaya menatap kobaran api dengan mata penuh kemarahan. Seseorang ingin mengirim pesan bahwa kita harus berhenti menyelidiki, ucapnya dingin. Dan jika kita tetap melanjutkan, taruhannya nyawa. Dokter Arka tidak berkata apa-apa. Sorot matanya tajam, memikirkan siapa yang bisa melakukan ini. Ledakan itu bukan sekadar ancaman, melainkan deklarasi perang. Seorang polisi mendekat dengan sikap hati-hati. Pak Wijaya, kami telah melakukan pemeriksaan awal. Ledakan ini berasal dari alat peledak yang sengaja dipasang di bawah mobil. Kirana tersentak. Jadi, ini bukan kecelakaan. Polisi itu mengangguk. Benar, kami masih menelusuri pelakunya, tetapi kami yakin ini adalah upaya percobaan pembunuhan. Adrian, yang sejak tadi diam, tiba-tiba melangkah maju. Ini gila, katanya, berusaha terdengar marah. Siapa yang berani melakukan ini di rumah keluarga Wijaya? Tuan Wijaya hanya menatapnya tajam. Itulah yang ingin kami ketahui, ujarnya tanpa ekspresi. Dokter Arka akhirnya bersuara. Jika mereka menargetkan mobilku, berarti mereka tahu aku ada di sini. Mereka tahu aku bukan sekadar dokter yang kebetulan lewat. Kirana menoleh ke arah pria itu dengan cemas. Maksudmu? Dokter Arka menarik napas dalam. Mereka ingin menghilangkan aku dari permainan. Mungkin karena aku sudah terlalu dekat dengan kebenaran, atau mungkin karena aku dianggap ancaman. Adrian tertawa kecil, meskipun wajahnya sedikit pucat. Kau terlalu percaya diri, dokter. Mungkin kau hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Arka tidak menjawab, tetapi ia tahu sesuatu. Adrian mulai panik. Saat polisi melanjutkan penyelidikan, Kirana menarik tangan Arka ke sudut ruangan. Kau harus pergi dari sini, bisiknya penuh kekhawatiran. Nyawamu dalam bahaya. Dokter Arka menatap gadis itu, membaca ketulusan di matanya. Aku tidak akan pergi, jawabnya. Bukan hanya karena aku ingin melindungi ayahmu, tapi juga karena aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Kirana terdiam. Ada sesuatu dalam suara Arka yang membuat dadanya bergetar. Sesuatu yang lebih dari sekadar perlindungan, sesuatu yang perlahan-lahan mengikat hatinya pada pria itu. Namun sebelum ia sempat menjawab, seorang pelayan berlari tergesa-gesa ke dalam rumah. Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Tuan Wijaya mengernyit. Siapa? Pelayan itu tampak ragu. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Tapi dia bilang, dia tahu siapa yang mencoba membunuh Anda. Semua orang saling berpandangan. Tuan Wijaya berdiri, lalu menatap Dokter Arka dan Kirana. Jika ini jebakan, kita harus siap. Dengan hati-hati, mereka melangkah menuju ruang tamu. Di sana, seorang pria bertubuh kecil dengan jaket lusuh berdiri dengan gelisah. Begitu melihat Tuan Wijaya, ia langsung membungkuk dalam-dalam. Saya supir pribadi Tuan Adrian, katanya dengan suara gemetar.
Saya datang karena saya tidak tahan lagi. Kirana membeku. Apa maksud Anda? Pria itu menelan ludah, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik. Saya tahu siapa yang ingin membunuh Anda, Tuan Wijaya. Saya tahu siapa yang memasang bom di mobil dokter ini. Semua orang menahan napas. Dan saat pria itu mengucapkan nama yang sudah mereka duga, Kirana merasakan tubuhnya melemas. Adrian, bisik supir itu. Dia dalang dari semuanya. Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya,
mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.